Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Bu Dian. Bagaimana kabarnya siang kali ini? Alhamdulillah Bu, diberi kesehatan Alhamdulillah. Bu, Kita ya dapat bisa bertemu. bertemu dengan Bu Nggih, Dian ini siang ya. nggih, Pak. Oh, nggih, untuk pertemuan kali ini apa yang ingin dijadikan topik dari Bapak? Atau mungkin menyebutkan yang ingin dibahas apa, Pak? Ya Bu, saya kebetulan hari ini mengenai kegiatan perjalanan saya yang harus saya lakukan apa dulu ya Bu? Maksudnya, Pak? Untuk Sebentar. kegiatan saya bulan ini Bu, apa yang harus saya tempuh, apa yang harus saya lakukan, saya persiapkan apa dulu, Oh, saya harus bagaimana agar menjadi sebuah kekuatan untuk program ini Bu. Terima nggih, kasih Pak. Bu Dian, Nggih, nggih. mohon motivasinya. Iya. Kalau boleh tahu nantinya apa yang ingin dicapai Bapak? Seperti apa Bapak yang ingin tuju seperti apa nanti dengan program yang Bapak rencanakan ini? Ya Bu, Ingin saya menjadi seperti apa? menginginkan Bu Dian bahwa siswa-siswa saya yang ada di kelas sekolahan selama ini itu mempunyai angan dan harapan, peduli sosial, mempunyai semangat untuk belajar, kemudian eh, saya bisa mengawal bahwa anak-anak tidak hanya pandai, tapi beretika, berestetika. Terus pacuan saya harus bagaimana ya Bu? Saya sementara ini boleh dikatakan untuk memotivasi anak yang tepat bagaimana mengapa gitu saya bingung Bu. Oh, gitu. Mohon izin Bu kalau Iya, kemudian Bapak. ada sesuatu Pak, yang harus bisa saya lakukan. iya, iya. Untuk saat ini keadaan di sekolah Bapak siswanya bagaimana, Pak? Untuk sementara ini Bu, karena sekolahan saya itu pantai, berdekatan dengan nelayan, itu begini Bu, rata-rata orang tuanya itu untuk menyekolahkan anak itu masih 50%. Artinya dari orang tua 50% bersemangat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Tapi yang satunya Bu, itu ya nuwun sewu, masih hanya sekedar menyekolahkan, wis mbuh kono apa maunya anak dibiarkan. Jadi saya merasa kesulitan untuk menghadapi kedua-duanya ini Bu. Berarti berdasarkan dari orang tua juga ikut andil nggih, Bapak nggih? Iya, Nah, orang tua berarti ikut andil. tantangan-tantangannya selain itu apa Pak kendalanya selain dari mungkin minat anak dan juga kesadaran dari orang tuanya Bapak? Termasuk ini Bu, komunitas dari teman-temannya sendiri. Anak banyak yang eh, karena kecuali letaknya dekat dengan pantai itu kebetulan dekat dengan pusat kota Bu. Jadi dekat alun-alun. Jadi mereka setelah pulang sekolah itu ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sering tidak masuk, alasannya ini dan itu, membantu orang tua. Tapi ternyata setelah saya cross check, ternyata dia tidak membantu orang tuanya, Oh, banyak bermain-main. Jadi ini termasuk gangguan kami ketika kami harus berhadapan dengan anak-anak seperti ini. Dan liarnya luar biasa Bu. Jadi anaknya itu kalau kelihatannya manut, diam, tapi setelah sampai di luar, orang tuanya bercerita tidak mau belajar, disuruh ngaji tidak mau. Kadangkala untuk berangkat sekolah pun di bangunan juga sulit. Jadi motivasinya ini yang kami agak bingung. berarti kalau boleh saya tarik menggarisbawahi itu ya Pak ya karakter anaknya dan juga pergaulan dari mereka gitu nggih? Ya cocok Bu. Jadi kami merasa pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat sangat kompleks sekali. Nah, menurut Bapak Jadi untuk mengatasi sehingga itu Pak, kami untuk mengarahkan sesuatu yang belajar yang nyaman, yang kondusif itu karena tadi Bu, bantuan orang tuanya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Jadi sehari-hari dia tidak menghadapi
putra-putrinya. Jadi dibiarkan begitu saja, asalkan pagi diberi sangu, diberi uang, sekolah, pulangnya itu tidak ditanya bagaimana nak pelajarannya, bagaimana tadi guru mengejar, apalagi mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Itu jauh, Bu. Ini kenyataan di lapangan. Jadi kenyataan di lapangan seperti itu. Karakteristik seperti ini memang ya karena ya tadi Bu, kemampuan orang tuanya untuk bagaimana pendidikan sebetulnya itu bagaimana kurang. Karena dia berpikir begini, nanti setelah anak saya dewasa, yang jadi seperti saya, nelayan. Jadi tidak mindsetnya itu berubah. Oh, ada yang bisa menambah kariernya, tidak harus seperti saya, pagi berangkat, malam baru pulang, dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih Pak Bambang, itu berarti beberapa hambatan dan kendala yang Bapak hadapi. Nah, menurut Pak Bambang sendiri, untuk mengatasinya itu apa langkah yang tepat yang diterapkan pada siswa dan juga orang tuanya, Bapak? Apa mungkin terobosan dari Bapak untuk mengatasi hal itu, beberapa kendala itu, Bapak? Iya, Bu. Kemarin begini, Bu. Ketika ada pemasukan baru, istilahnya pengenalan lingkungan sekolah, itu kebetulan pihak komite, pihak wali siswa didatangkan, diajak bicara, tapi rata-rata mereka kurang berantusias. Kebetulan itu kami mendatangkan dari pihak koordinator wilayah pendidikan kecamatan juga hadir, beliau juga memberi wawasan. Artinya beliau memberi wawasan begini benang merahnya, Bu. Jadi pendidikan itu, Bapak Ibu, wali siswa, seingat saya, Bu, ya, jangan menyerahkan saja ke guru, ke sekolah. Jadi karena waktu yang terbanyak itu di rumah. Jadi Bapak Ibu langsung, Bu, Bapak dari Korwilcam itu belum selesai, langsung tunjuk jari, Bu, dengan lantangnya. Bapak bisa seperti itu. Kami ini kan mencari uang. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana? Saya suruh mengawasi anak-anak saya makan apa? Seru, Bu. Jadi ini nyata loh, Bu. Ini benar nyata. Artinya kejadian benaran. Terus setelah itu semuanya hening, Bu. Terus kebetulan dari komite sendiri, dari komite kami, Bu, itu kebetulan bukan dari pendidikan, juga dari semacam nelayan tapi sudah berhasil. Dan kebetulan walaupun swasta, putranya tadi Budian itu ada yang berhasil. Salah satunya ada yang menjadi guru dan dokter. Nah, terus beliau tunjuk jari, Bu. Beliau tunjuk jari, Pak Korwil, apakah saya perlu izin untuk membantu? Boleh Pak. Sebenarnya itu ya guru juga bingung, Bu. Kalau mau menjawab takutnya si wali murid ini marah. Takutnya si wali murid ini istilahnya tidak terkontrol emosinya berkenaan dengan putranya tadi. Bapak itu sama dengan saya, bekerja di swasta. Tapi kan tidak selamanya Bapak bekerja. Di rumah ada ibu. Taruhlah minta tolong ibu untuk mengawal, mengamati, sedikit membina, mendidik. Bapak yang mencari uang, gitu, Bu. Akhirnya timbul solusi. Nah, ya Pak, terima kasih saya menangkap. Setelah yang menjawab dari temannya wali siswa sendiri kan menimbulkan kenyamanan, Bu. Ya, alhamdulillah beliau yang tadi sempat emosi sesaat karena ya nuwun sewu diingatkan bahwa pendidikan itu ada 3 tadi, Bu, dari sekolah, mempengaruhi lingkungan sekolah dan orang tua yang selalu mengawal lebih lama. Ternyata beliau akhirnya sadar. Itu baru 1 titik, Bu. Tapi ternyata sampai sekarang pun berjalan ini kurang lebih masuk sudah berapa hari, 2 bulanan, Bu. Itu ternyata belum signifikan perkembangannya. Itu, Bu. Mohon maaf, Bu, saya ini panjang karena saya mengalami dan baru-baru kemarin saja itu kejadiannya. Jadi itu kondisi real di lapangan
yang saya lakukan. Sementara itu kemudian, Nggih. ya terus Nah, bagaimana Bu? berarti tadi untuk masalah terkait dengan siswa Bapak sudah terpecahkan dengan pertemuan wali murid gitu Pak, nggih. Iya Bu, Nah, jadi salah satu wali siswa itu tadi. nggih. Tapi Untuk untuk perjalanan waktunya belum signifikan nah, ketemu Bu. nggih, nggih. Berarti nanti rencananya bagaimana Pak untuk ke depannya? Untuk pertemuan itu apakah akan diadakan atau bagaimana menurut Bapak Ya baiknya? Bu, karena itu baru kejadian 2 bulanan setelah kita masuk, rencana dari pihak sekolahan itu minimal Bu, setahun 2 kali mendatangkan wali siswa. Keluhan-keluhan apa, itu masih ada lagi Bu, Nggih. bahwa salah satu wali siswa juga ini istilahnya ngudoroso, artinya bagaimana itu mengenai HP Bu, mengenai HP. Jadi orang tuanya itu HP itu sudah disimpan, sudah ditempatkan di tempat yang aman, tapi ternyata masih dicari untuk bermain-main di kala waktu belajar. Nggih, Pak, Nah, nggih. itu orang tuanya wali siswa juga minta solusi pada pihak sekolah dan Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan. Itu Bu. Nggih, nggih. Berarti Jadi ada 2 titik Bu tadi yang kami sampai saat ini dan ya, rencana kami Bu mengadakan tindak lanjut pihak sekolahan. ya. Kalau Kemudian sementara ini dengan Bu mengundangnya wali siswa itu setahun sekali saja pada waktu awal tahun. Tapi ini nggih, rencananya Bu dari pihak kami sekolahan itu awal tahun dan pertengahan tahun sambil mengevaluasi katanya teman-teman seperti itu. Ya Bu Dian. nggih. Berarti bisa ditarik kesimpulan nggih Bapak nggih dari masalah Bapak tadi yang dihadapi yaitu rendahnya kesadaran anak didik Bapak untuk belajar, bahkan Ya, mereka dengan komunitasnya malah sama-sama berbohong nggih, tidak mengikuti pelajaran. Contohnya bisa diatasi dengan pertemuan wali murid yang ya. diadakan tadi 1 tahun sekali dan rencana mungkin nanti akan diadakan lebih dari itu nggih Bapak nggih. Halo? Kan dari wali siswa sendiri Bu. Jadi rencana setahun 2 kali wali siswa yang mendakan sendiri. Oh, nggih, nggih. Ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak terkait hari ini membahas tentang rendahnya minat belajar Bapak tadi, minat belajar Ya, mohon siswanya. izin Bu, Iya. kalau mungkin waktunya masih ada boleh bertanya kembali bahwa kami selaku pihak sekolahan itu memang harus bekerja sama dengan wali siswa. Namun yang kami tanyakan begini Bu, kadangkala bagaimana untuk menghadapi wali siswa yang frontal, yang keras, Iya, itu iya. Bu. Ya Bu. Iya. Ini kalau menurut Bapak bagaimana Pak mengatasinya? Bu, ya sudah kami lakukan, cuma belum signifikan yaitu Nggih. mengadakan buku penghubung. Jadi kami mengadakan buku penghubung, memanggil privasi beliau, kesulitannya apa, bagaimana. Tapi alhamdulillah ada beberapa siswa yang kami beri buku penghubung, tapi ada beberapa siswa yang ternyata orang tuanya ketika dipanggil tidak mau Bu. Nah, Oh, ketika seperti dipanggil tidak itu. mau dan kami harus mendatangi rumahnya sendiri, Nggih, nggih, Pak, home nggih. visit ke rumahnya Bu. Iya, Ya, Pak. itu Bu. Sudah bagus Tapi kalau itu alhamdulillah nggih. 1, 2 sebagai motivator teman-temannya yang lain. Iya, Itu Bapak. Bu, cukup Nggih, Bu. Terima cukup, kasih Pak. keterangannya Bu. Ya, Ya, menurut saya memang itu cocok sekali Bapak sudah dengan menjalin komunikasi dengan wali murid yang bersangkutan, ya seperti itu ya nggih, Pak. Bu, Nah, ya Bu. saya rasa apalagi Pak atau sudah nggih? Atau bagaimana ini? Sementara saya rasa cukup Bu. Terima Nggih, kasih Bu, bisa terima berjumpa. kasih Pak Ya Bambang Bu. atas Ya Bu, sharing-nya. sama-sama Sampai jumpa Bu. bertemu pertemuan berikutnya. Ya Bu. Selamat siang. Selamat siang.